Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin membuat tugas wawancara P5. Nama saya Muhammad Irfan Jain. Nama saya Rizky Dwi Prasetyo. Nama saya Usman Hajudi. Nama saya Muhammad Fauzi. Nama saya Jiki Ilahi. Nama saya Septian Haikal. Nama saya Muhammad Abis Mulwan Herianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau wawancarai yang punya fotokopi. Apa yang menginspirasikan abang untuk memulai fotokopi, bang? Ya. Wah. Bagaimana ide abang sampai bisa bangun fotokopi ini? Aku dari awal ya. Ya. Dari nol terus merintis. Banyak deh pokoknya. Kalau ceritain atau kan nggak kelar. Apa tujuan utama abang nih buat mengembangkan bisnis fotokopi ini, bang? Tujuannya biar cari kontak relasi dengan kerja. Bisakah abang berbagi sedikit tentang latar belakang dan pengalaman abang sebelum memulai bisnis ini? Fotokopi ini sebelumnya kerja biasa kayak karyawan biasa, terus mulai bisnis sedikit lah pagi. Apa tantangan terbesar yang pernah abang hadapi dalam membangun bisnis abang dan bagaimana abang mengatasinya? Ya, cara mengatasi saya harus bisa manajemen keuangan. Bagaimana Om mendefinisikan model bisnis Om sendiri? Maksudnya Pak, Saya kan penjualan bisnis saya pengadaan, penjualan ke masyarakat juga, umum juga, ke instansi-instansi yang lain. Itu usaha saya di bidang pengadaan. Untuk apa produk atau layanan yang Om tawarkan dan kepada siapa? Kita instansi militer, ya, instansi umum juga, masyarakat umum juga, dengan harga ya sewajarnya sesuai aturan yang ada. Apa yang membuat bisnis Om unik atau berbeda dari pesaing? Kalau kita ya, kalau persaingan mungkin dalam hal wajar lah gitu ya, sesama pebisnis, sesama pengusaha pasti ada persaingan pasti ada. Tapi motivasi kita dalam bisnis ya kualitas barang, harga dengan yang relatif persaingan dengan yang lainnya. Bisnis ini juga ada pertumbuhan bisnis Om. Bagaimana Om mengukur kesuksesan bisnis Om sendiri? Kesuksesan bisnis saya ya berarti kan gini mas, kesuksesan itu bisa diukur mungkin dengan kita tadinya nggak punya apa-apa ya, dalam hal kita tadinya sewa, kita punya properti sendiri, ruko sendiri, kita punya kendaraan buat mobilisasi segala macam itu. Juga kita kan ada di sini, kita barang-barang juga kita punya sendiri juga itu. Apa strategi Om untuk mengembangkan dan memperluas bisnis ini? Strategi saya dalam hal untuk tahun-tahun sekarang ya, kan sekarang udah dunia zaman digital ya, kita produk kita mau kita online digital.
Terus apa peluang dan tantangan yang Om lihat dalam beberapa tahun ke depan? Yang saya lihat tantangan ke depan itu berat sedang ya tergantung kitanya ya. Sekarang peluang usaha gimana kitanya cara berbisnis ya, peluang kita ya berarti kan kita mendekati orang, relasi kita, menghubungi orang-orang yang kita kenal untuk supaya tetap bertahan langganan di kita. Ini Pak, ada dari kepemimpinan dan tim pertama, bagaimana sih Bapak memimpin tim Bapak? Untuk tim saya ya, karyawan saya, staf saya biasa kalau ada sesuatu hal kita dirapatkan, itu tim. Mau ada masalah sedikit apapun kita rapatkan, kita istilahnya secara B2B lah bersama karyawan kita cari solusi yang terbaik. Terus ada yang kedua, prinsip Bapak dalam memimpin tim yang Bapak terapin itu gimana sih Pak? Prinsip saya ya kerja seoptimal mungkin, kerja rapih mungkin ya, tanggung jawab itu aja yang saya lakukan. Terus yang ketiga, bagaimana Bapak membangun dan memotivasi tim Bapak? Membangun dan motivasi anak staf saya sama karyawan saya ya, semuanya kan buat keluarga ya, anak istri ya, itu aja secara keluarga. Terus ada yang membuat kesalahan dan pembelajaran untuk Bapak. Pertama, bisakah Bapak berbagi pengalaman tentang kesalahan atau kegagalan yang Bapak alami dan apa pelajaran darinya? Kegagalan mungkin yang saya alami banyak ya. Saya alhamdulillah bisa bertahan sampai 15 tahun ini ya, belajar dan belajar. Kita pengalaman ya dari mulai jungkir baliknya perusahaan itu yang saya alami pahit lah ya, buat perusahaan saya sendiri gitu. Banyaklah pengorbanan yang saya keluarkan. Terus yang kedua nih Pak, saran Bapak apa sih biar bagi pengusaha yang sedang memulai bisnis sendiri? Tetap optimis dengan dunia sekarang, ikutin tren sekarang, itu aja. Bagaimana Om melihat perkembangan industri Om dalam beberapa tahun ke depan? Perkembangan industri sekarang ya sudah semakin maju ya. Dunia sekarang itu ya dengan digital ya, digital mau industri manufaktur, mau industri digital lah udah sekarang udah tren ke depan lah. Apa inovasi atau tren terbaru yang Om melihat mempengaruhi bisnis Om? Banyak ya, dunia digital itu seperti Lazada, Tokopedia, tapi kita harus ngikutin. Saya juga ngikutin dengan adanya e-katalog, saya ikutin itu. Dunia digital saya, Lazada, Tokopedia saya ikutin itu. Apakah bisnis ini integratif dengan media sosial? Dalam hal apa dulu? Tanggung jawab berarti tanggung jawab dalam iya, tanggung jawab berarti ada banyak tanggung jawab yang kita dari mulai keluarga ya, tanggung jawab dalam hal kesehatan segala macam. Bagaimana Om berkontribusi pada komunitas atau lingkungan sekitar? Komunitas kita alhamdulillah dengan selama ini kita ya komunikasi kita dengan Pak RT, Pak RW dengan berjalan dengan baik. Dengan izin dari setempat kita sekitar. Itu aja. Apa beberapa nasihat atau tips yang ingin memberikan kepada pengusaha pemula? Usaha pemula itu harus kita melihatnya kondisi ya. Kita usaha itu harus melihatnya strategis apa enggak gitu. Juga apa kebutuhan pokok masyarakat, apa kebutuhan di instansi manapun gitu ya. Kita harus melihat peluangnya ke situ. Itu aja. Terus apa visi Om untuk Om dalam jangka panjang? Jangka panjang ya kita, jangka panjang saya ya dalam berbisnis berarti kan
penjualan ya, penjualan di toko saya, di agen ATK saya ini. Juga saya, mimpinya saya ingin punya percetakan besar. Apakah ada pesan atau pemikiran terakhir yang ingin sampaikan pada audiens? Dan ini ya, untuk kedepannya ya, adik-adik sekalian belajar yang tekun, lihat visi misi ke depan itu aja. Lihat perkembangan dunia sekarang, belajar dengan segiat-giatnya untuk perkembangan adik-adik sekalian.